Apa? Izin merekam ibu? Boleh. Genre itu sama Neng Ocha dulu tuh ketua genrenya. Nah itu tuh kan udah lama gak aktif dan sekarang kan udah jadi duta ketatanegaraan ya bu ya, Neng Ocha teh. Jadi kan udah gak aktif. Nah sekarang teh diterusin sama Neng Puji. Neng Pujinya kebetulan lagi ada acara ikut itu kompetisi putri hijab. Jadi sekarang teh lagi pelatihan Neng Puji teh. Tapi kalau untuk kegiatannya, kalau genre mah hanya seputar kegiatan yang berhubungan dengan kita kan karena programnya program stunting ya. Jadi anemia. Jadi kalau penyuluhan aja, penyuluhan ke anak-anak sekolah gitu. Terus ke masyarakat, ke warga kalau misalkan ada posyandu gitu, terus ada posyandu remaja. Cuman kalau di Kecamatan Marga Asih memang posyandu remaja belum ada. Jadi kita hanya door to door aja gitu. Jadi ke masyarakat yang mempunyai remaja usia 15 yang sudah yang sudah menstruasi, nah dikasih penyuluhan untuk minum tablet penambah darah gitu, FS, supaya untuk mencegah anemia gitu. Kalau untuk menikah muda mah paling hanya sebatas penyuluhan saja, penyuluhan ke edukasi ke masyarakat gitu, bahwa menikah muda yang menikah yang sesuai umur itu 21-25 kalau menurut BKKBN ya, menurut genre gitu. Jadi kalau untuk kegiatan lebih detailnya kayak pencegahan ke catinnya, ke calon pengantin itu mah lebih ke kader sama penyuluh KB gitu. Jadi genre mah hanya seputar itu saja. Jadi hanya edukasi aja gitu ke sekolah-sekolah gitu, kayak ke SMA, ke SMP. Kerjasamanya itu dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas. Jadi kan kalau dari dinas kesehatan itu suka dikasih itu ya, suka dikasih tablet penambah darah ya. Nah itu kadang genrenya itu ya yang ketua genre itu suka dipanggil gitu sama dinas kesehatan. Ayo kita ke sekolah yuk, kita bagi-bagi ini sekalian edukasi gitu, sosialisasi tentang ya pentingnya minum tablet penambah darah untuk mencegah anemia. Hanya sebatas itu. Terus kalau untuk detailnya kegiatannya gimana mungkin nanti nunggu Neng Puji, soalnya Neng Pujinya kan lagi masih pelatihan ya. Soalnya foto-foto kan ada di dia gitu, foto-foto kegiatannya. Di ibu juga ada sih, tapi hanya sebatas ke masyarakat aja, ke masyarakat sama kalau ada posyandu remaja. Ini tuh posyandu remaja tuh memang dari dulu juga maunya sih dibentuk, cuman yang nggak tahu belum ada tindak lanjutnya. Sosialisasi udah, sosialisasi ke desa-desa gitunya dari dinas kesehatan juga. Waalaikumsalam. Pak Yosi, benda kedai di dia. Kadia atuh. Cabut gitu Neng. Jadi kalau untuk menikah muda mah sebenarnya bukan ke genre, jadi lebih ke kader TPK, tim pendamping keluarga, sama kan itu juga mendampingi calon pengantin, catin, mendampingi ibu hamil, mendampingi ibu menyusui, baduta gitu. Pernah sih. Nah, itu bau ikan padahal udah cuci tangan pakai sabun. Asin. Lain asin ikan ih. Ikan kembung. Ikan kembung. Gitu Neng. Jadi terus Neng yang dibutuhin apa? Paling mau nanya kayak tentang penyebab banyaknya pernikahan dini di sini di Kecamatan Margasih. Terus kayak ada kendala nggak di program genre ini kayak gitu. Lagi ngeperinan itu. Kalau penyebab pernikahan dini ya biasanya tuh jadi gini, ini mah saya yang ke lapangan ya, dari hasil saya ke lapangan. Biasanya pernikahan dini itu terjadi karena ketakutan orang tua. Ya, jadi kan sekarang tahu sendiri lah Neng, kadangnya anak-anak umur segitu kan masa transisi ya, umur 15 gitu ya, 16, 17. Nah emang jadi mereka tuh lagi senang mendengar temen daripada orang tuanya kan. Jadi dia tuh lebih senang dengan lawan jenis gitunya, bareng-bareng sama lawan jenis. Nah kadang orang tua tuh merasa ketakutan gitu.
nih anak udah sering ya bareng-bareng gitu sama ya teman dekatnya gitu. Berzina. Iya, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya akhirnya dinikahkan. Sering sama saya, malahan tetangga saya juga ada yang begitu. Sama saya udah dikasih tahu gitu. Pak, teh budak teh leutik keneh, ceritanya umur baru 15, dia kan baru kelas 2 SMP ya. Umur udah 15 mah nyerek dikawinkeun atuh karunya cerita. Dari kesehatan reproduksinya aja kan dia belum bisa ya, belum mateng gitu. Kalau sewaktu-waktu yang namanya menikah itu kan pasti tujuannya punya anak kan. Nah, kalau misalkan mending kalau anaknya bisa dikasih tahu, kita kasih KB gitunya, KB ini apa? Jangan yang itu dulu, yang pil ya, yang jangka pendek gitunya. Tapi kan kadang anak muda tuh minum pil aja pusing geningannya, terus disuntik takut gitu. Nah, kita teh gimana ini cara orang tua mencegah hal itu jangan sampai terjadi gitu, karena kan masuk dalam itu kayak terlalu muda 4T itu kan, hamil pada usia kurang 20 tahun kan berarti masuknya 4T kan. Terlalu muda itu kan berbahaya juga buat kesehatan reproduksi dia, sama untuk nanti dia melahirkan anak maaf ya nanti kan terindikasi stunting gitu. Apalagi kan program kita kan stunting nomor 1 gitu, lagi digalakan itu apa, pencegahan stunting. Itu sih sebenarnya lebih ketakutan orang tua. Kalau yang kecelakaan mungkin ada sih beberapa, tapi tidak terlalu banyak mungkin ya. Ini mah sebagai contoh di tempat saya aja ya, jangan ngelihat dulu yang jauh-jauh di wilayah saya aja. Biasanya begitu. Sama saya suka dikasih penyuluhan. Cenah gimana tuh dabu cenah abi teh sieun cenah murang kali abi cenah dedeuketan di omongan tos cenah ku urang kayaknya cenahnya ku sebagai orang tua dikasih tahu udah. Tapi ini anak ya masih gitulah, masih kurang, masih bisa menerima gitu. Ya udah Pak, kalau memang benar-benar mentok harus dinikahkan, ini kan udah nggak bisa juga kan nikah secara resmi ya, paling nikah juga nikah secara apa agama itu cuma dapat surat dari apa namanya tuh ustadz ya. Itu berarti wayahna bapak sama ibu harus menekankan sama ini anak harus ber-KB gitu. Itu sebenarnya pencegahan dari kita mah gitu. Ya minimal kalau memang dia sudah terlanjur harus dinikahkan, KB gitu. KB sampai dia usia udah matang gitu, sampai usia 21 lah, 21 apa 22 sudah siap dia menerima kehamilan gitu. 20 juga nggak apa-apa lah. Soalnya kan kalau ngikut dari KUA sekarang 19 juga udah masuk usia itu ya, usia menikah gitu. Ya Bu Yati ya, 19 ya KUA ya. Gitu. 19. Tapi kalau BKKBN mah kan 21 25. Kalau KUA mah 19 dia udah masuk. Jadi udah bisa dapat sertifikat surat nikah gitu. Terus gini Neng, di kita itu BKKBN dari tim pendamping keluarga ya, dia genre juga sebenarnya tahu, cuma kan kebanyakan kan anggota genre itu kan anak-anak muda ya, anak-anak muda dia masih sibuk dengan kuliah, sekolah gitunya. Otomatis kan berarti kan ibu-ibu kader yang tindak lanjut maya ke masyarakat. Nah, kita juga kadang mendampingi calon-calon pengantin yang udah mau menikah gitunya. Nah, nanti kita dapat sertifikat khusus, nanti kita akan tahu gitu beresiko atau tidak beresikonya. Oh, sertifikatnya itu dikeluarkannya dari BKKBN. LCMIL dari LCMIL gitu. Paling gitu aja sih salah satu penyebabnya gitu, kenapa sampai terjadi pernikahan dini gitu. Lebih banyak sih itu. Kalau untuk kecelakaan mah kayaknya kurang lah, minim gitu. Ini mah contohnya wilayah saya aja dulu ya, nggak usah jauh-jauh dulu wilayah saya. Wilayah saya mah ya seperti itu, karena pertama orang tuanya juga kurang mengerti tentang kesehatan reproduksi wanita itu yang udah matang tuh usia berapa gitu. Nah itu pertamanya. Terus dia juga kadang berpikir saya juga dulu nikah 15 tahun, ya jangan disamain lah usia dulu sama usia sekarang ya. Kalau dulu mah kan belum ada
pengetahuan internet juga udah nggak ada kan, beda dengan sekarang gitu. Masa iya kita anak kita mau sama dengan nasibnya seperti kita, kan nggak mungkin. Tapi ya terkadang kita kan hanya sebatas bisa memberikan penyuluhan saja. Tindak lanjut itu kan balik lagi ke orang tuanya dia mau menerima atau tidak gitu. Tapi tetap kita kasih masukan mah tetap gitu. Itu aja sih pencegahannya. Sok apa lagi? Oh, tadi kan penyuluhannya teh kalau ke remaja mah kayak ke sekolah-sekolah ya, Bu? Iya. Kalau ke orang tuanya? Ke orang tuanya ini kita ada, kalau dulu sih di kampung KB ada ini Neng, bukan kelas, apa namanya tuh, pertemuan orang tua bina keluarga remaja. Bina keluarga remaja. Jadi itu khusus orang tua yang mempunyai remaja, lebih ke parenting. Jadi kita mengundang misalkan narasumber dari parenting mana gitu ya, dari apa ya dulu teh Bu ya teh yang kampung kami pernah mengundang itu dari parenting gitu, kayak bukan organisasi apa ya, lembaga sosialnya ya, suka diundang sama kita. Tapi dulu ya udah bukan dulu banget ya, udah lama gitunya. Jadi kita ngumpulin orang tua yang mempunyai remaja gitu, dikumpulin di situ di suatu tempat. Nah kita undang narasumbernya tentang menjelaskan, mempresentasikan tentang parenting gitu, parenting kepada anak-anak usia remaja. Itu sih kalau dari kampung KB ya. Terus kalau untuk dari PKK juga ada. PKK juga itu kan bagian ini masyarakat, yang pemberdayaan masyarakat gitu. Sama sih tujuannya juga untuk mengatasi stunting, mencegah stunting gitu. Paling sama ada pertemuan juga itu lebih ke Pokja 1 gitu. Pokja 1 sama apa sih Bu yang itu teh? Yang Usia remaja teh yang dari PKK tuh Bu? Pokja 1-nya. ada di Pokja 1 tapi namanya teh lupa. Ya paling hanya sebatas itu sih, kita mengundang salah satu narasumber yang dari, ya maksudnya yang menguasai tentang ilmu parenting, ya kita undang gitu, kita ajak warga-warga masyarakat yang mempunyai anak-anak remaja gitu. Kalau untuk internalnya ya itu balik lagi ke masyarakat, ke keluarga itu sendiri ya. Mungkin adanya pengajian itu kan juga sebenarnya udah bisa ilmu kan ya, ilmu untuk mereka yang mempunyai remaja, bagaimana cara mendekati anak-anak remaja itu harus seperti apa gitu. Dan anak remaja mah jadi kita teh harus tarik ulur sebenarnya ya, jadi nggak bisa dicongkram gitu, karena remaja kan sekarang lagi tahap sebenarnya usia 15 atau 17 lebih denger kata teman daripada kata orang tua. Ya ngerasa sebenarnya nengok ada ibu juga ngerasa dulu juga pernah kayak gitu, jadi omongan orang tua tuh nggak pernah didengar. Makanya ya hati-hati Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam. Jadi kalau usia-usia segitu mah kita teh usia-usia remaja mah kita teh harus jangan menjadi diri kita tuh sebagai orang tua, sebagai teman harusnya gitu. Jadi bisa diajak ngobrol. Terus ya kalau misalkan si anaknya curhat ya kita sebagai pendengar gitu. Soalnya kalau untuk menggurui, untuk menasehati kayaknya nggak akan diterima gitu. Biasanya tempat kayak penyuluhan terhadap orang tuanya itu di mana, Bu? Madrasah. Oh, di mana? Madrasah atau kalau enggak balai sawala. Kita juga iya, posyandu juga bisa. Kalau posyandu mah itu biasanya dari dinas kesehatan ya, ngasih tahu misalkan ini ibu remaja jauhi narkoba misalnya, yang kayak gitu, yang maksudnya yang itulah yang prioritas gitu. Tapi kalau kita mah di madrasah, kadang di madrasah, kadang di balai sawala, kan ada balai sawala khusus gitu, khusus kampung KB gitu. Tapi itu juga dah nggak bisa ditentuin ya kapan-kapannya, paling ya kalau pas lagi kita lagi santai nih, lagi nggak ada kegiatan, terus kita misalkan ada program, ayo orang undang yuk narasumber ini, nah baru kita kasih undangan ke itu masyarakat gitu yang punya remaja. Oh Gitu. oke.
Oke. sebatas itu. Jurusan apa nih? Administrasi Pembangunan Negara, Bu. Oh, Kerjakan. pembangunan Jadi negara. kalau yang program Kampung KBN itu masih ada kayak relevansinya sama program genre. Masih, karena kan berkaitan. Eh, 8 fungsi. Nah, 8 fungsi keluarga gitu. Berkaitan genre itu masuk dalam PIKR, PIKR. Pusat Informasi Keluarga Remaja gitu. PIKR itu yaitu PIKR itu Yang wadah genre remaja. generasi remaja gitu. Jadi PIKR sama genre itu sebenarnya berhubungan, saling menguatkan gitu. Nah, dari PIKR kita apa nih itunya apa namanya tuh dasarnya dari BKR, Bina Keluarga Remaja gitu. Nah, Bina Keluarga Remaja itu kan adanya di Kampung KB di Tribina. Oh. Gitu, Kampung KB. Jadi selain 8 fungsi keluarga, kita juga punya Tribina, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, PIKR juga gitu. Oh. Masih PIKR itu sama genre gitu. Jadi PIKR sama genre itu dasarnya ada di Bina Keluarga Remaja. Gitu, kalau di Kampung KB ya. Berarti kalau di Kecamatan Marga Asin itu banyaknya pernikahan dini itu karena anaknya yang kayak pola pikirnya tuh masih kayak yang penting dia bisa ngedapetin cinta gitu Iya. daripada gimana. Anak lingkungan kalau saya lihat mah ya, sebenarnya bukan dari anaknya, lingkungan itu sangat mendasari banget gitulah, nomor 1 kayaknya kalau lingkungan. Soalnya rata-rata yang pernikahan muda itu memang di lingkungan yang kurang, maaf, SDM-nya kurang gitu. Jadi masyarakatnya yang memang SDM-nya, pendidikannya rendah gitu. Terus dalam keadaan lingkungannya, maaf, keluarganya yang di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi mereka tuh lebih melihat udah sekolah, budak nanti semua sekolah, terus bayar sekolah gini-gini, nggak usah kawin kena gitu lah. Kadang orang tuanya juga kan, kalau orang tuanya yang bisa ini mah ya, bisa maksudnya kritis gitunya, berpikir kritis, urang baheula sekolah kieu gitunya, untuk sekolah kawin muda, keadaan pun bahkan seperti ini. Berarti kan itu harusnya jadi contoh ya, tapi kan beda pola pikir kalau ya nggak semuanya juga ya, tapi kebanyakan rata-rata itu memang dari lingkungan yang sumber daya manusianya masih bawah gitu, masih memprihatinkan lah kalau kita bilang. Rata-rata kalau di Kecamatan Marga Asin ini tingkat pendidikannya sampai apa ya, Bu? Beda. Kalau yang masuk wilayah kota ya Neng ya, jadi kan Kecamatan Marga Asin itu Neng, jadi tiap desa itu ada yang kampungnya kampung banget, ada yang kota gitu. Bukan kota tapi maksudnya kayak perumahan-perumahan ada, mungkin nggak ada kayaknya yang kayak begitu mah, nggak ada sih kalau kata saya gitunya. Ini jarang. Saya kebetulan di Desa Nanjung kan ya, di Kecamatan Marga Asin ini kan Desa Nanjung. Kebanyakan orang yang anak-anak yang menikah muda itu lingkungannya itu ya itu pendidikannya yang maksimal itu SMP gitu. Jadi nggak ada yang kuliah, jarang kuliah juga. Gitu. Terus dari ini Neng, dari aliran agama juga mempengaruhi. Iya. Jadi kadang gini Neng. Karena ada tuh di Nanjung, ini mah contohnya Nanjung aja ya. Nanjung memang ada wilayah yang pesantren dia fanatik. Jadi anaknya banyak, terus nikahnya juga nikah muda gitu. Terus ketika kita masuk ke situ tuh mereka menutup diri. Jadi mereka udah menutup diri aja, nggak mau gitu. Karena saya udah punya keyakinan seperti itu gitu. Nah kalau gitu kan kita nggak bisa apa-apa kan. Kalaupun misalkan kita paksa nggak mungkin kan. Iya, itu fatal kan kalau kita paksa gitu. Jadi di sini mah Marga Asin mah kalau kata saya mah beragam kayak Desa Marga Asin itu. Jadi tiap desa itu ada 50-50 lah kalau kita bilangnya. Ada yang maksudnya daerah kotanya ya mungkin
SDM-nya udah bagus, tapi ada juga lingkungannya, walaupun misalkan desa itu udah bagus, udah kelihatan misalkan dari pembangunannya, dari apa namanya tuh, demografinya. Demografi berarti kan dari usia produktifnya banyak gitunya, terus usia sekolahnya dia rata-rata misalkan SMA, tapi itu teh selalu ada aja nih. Kayak ini nih di daerah sini. Ini sebenarnya Marga Asih itu udah bagus ya, dari demografi bagus. Tapi ternyata di sebelah sini nih yang dekat-dekat wilayah kecamatan tuh yang ada kampung KB juga, itu wilayah bantaran sungai. Itu pendidikannya masih minim. Pendidikan masih minim, pengetahuannya ya gitu, masyarakatnya belum menuntut diri dengan edukasi yang kita sampaikan. banyak ini banyak keterkaitan ya. Oh iya Bu. Gitu. Ada tadi kan ada yang di Desa Nanjung ya Bu ya? Iya, saya ada di sana nih. Itu jadi Kenapa? banyak ya apa namanya? Itu jadi nikah di bawah umur Bu. Yang tadi yang 15 tahun yang kata Ibu. Iya. Itu jadi. Nah, Aura tuh nanti niatnya mau ini juga Bu, kayak mau wawancarain anak yang pernikahan di bawah umur. Nah, boleh Kalau nggak ya, Bu? diwawancarai, kebetulan emang itu teh nggak jadi nikahnya. Dan si anak itu teh, jadi cuma dia putus sekolah. Cuman orang tuanya tuh pengen nikahin gitu. Sempat sama saya teh udah diomongin. Entong atau lebih teh karunya karena 15 tahun. Oh tuh dan yang cenah si iya cenahnya kita mah khawatir gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini tidak ada laporan gitu dia udah menikah gitu. Walaupun memang ya cowoknya sering ke situ gitu, tapi belum kedenger mau nikah gitu. Cek saya teh ini teh jadi apa enggak gitu nikahnya gitu. Tapi ada memang yang udah menikah muda, dia udah punya anak. Tapi kalau misalkan untuk diwawancarai, dia kebetulan kerja. Jadi kerjanya di pabrik. Di pabrik kan pulangnya malam gitu. Oh, malam. Ada salah satu di situ, warga situ. Dia nikahnya umur 17 sebenarnya udah, tapi muda juga sih ya, termasuk di bawah umur 17 udah nikah, udah punya anak sekarang, dan katanya dengar mah katanya mau cerai. Baru dengar, tapi ya mudah-mudahan enggak sih ya gitu. Tiap saya datengin ke situ, anaknya juga nggak ASI. Waktu itu teh pernah saya datengin, anaknya nggak ASI. Terus dia kan kerjanya, suaminya cenah kerja, anaknya tuh diurus sama uaknya. Waktu itu teh saya tuh tiap ke rumahnya, ini mana mamanya, teh saya mau ngobrol ya. Ibu cenah ada kerja gini apa? Terus anaknya dikasih ASI, enggak Bu, cenah botol, dah enggak keluar. Padahal udah dikasih tahu ASI itu memang kita harus leukeun ngasih ASI gitu deh, namanya anak muda ya gitunya. Balik lagi itu kan dampak negatif dari menikah muda ya, akhirnya dia kan kurang mengetahui gitu tentang kesehatan anaknya. April 26 ya? Saat ini masih belum ada di wilayah saya mah gitu saat ini di RW saya. Cuman kemarin memang orang tua udah ada yang bilang mau nikahin anaknya itu yang saya baru rencana, tapi sampai saat ini pun belum terdengar gitu ada pernikahan di situ gitu. Mungkin untuk wilayah lain ada mungkin, tapi ya harus ditanya dulu sama kader yang RW situ gitu. Kan saya nggak bisa, walaupun saya dari Desa Nanjung, nggak bisa misalkan ke wilayah RW lain. Ada sih laporan RW lain juga, tapi kan kita harus minta izin sama pejabat di situ ya, yang berwenang, misalnya kayak ke RW, ke RT gitu, sama ibu-ibu kader yang ada di situ. Gitu. Rencananya mau kapan? Apa wawancaranya ke anak itu? Hanya wawancara saja. Iya, wawancara. Kalau ke yang tadi mau ke yang apa katanya yang mau itu cerai ya? yang paling weekend rencana bisa mau nggak, Bu? nikah. Iya. Oh. Bukan yang satunya lagi. Yang anak dia udah mau punya kerja. anak. Oh, kalau weekend bisa nggak ya, Bu? Kayak diwawancara. Weekend. Terus orang tuanya juga kan emang kurang ini sih, kurang welcome gitu. Waktu saya kesana juga kurang welcome gitu. Jadi takutnya nggak enak nanti Neng malah kena semprot.
Nanti cari tahu. Soalnya waktu saya ke situ juga kurang welcome orang tuanya gitu, kayak tidak mau tahu pas kita kasih tahu gini-gini teh. Jadi seolah-olah berpikir budak-budak orang ya wajar sih, itu mah hak mereka ya, hak prerogatif dia gitu. Cuman ya tetap ya saya sebagai maksudnya pengurus kampung KB gitu kan tetap ingin memberikan yang terbaik kan buat masyarakat gitu, ngasih edukasi. Walaupun misalkan yang saya sampaikan hanya sebatas cuap-cuap istilahnya mah ya mau cuap-cuap kumpul gitu. Masih gitu. Hanya itu saja atau gimana? Jadi rencananya Aura tuh mau wawancara dari UPTD, terus dari pokoknya yang terlibat dari genre sama anak ini, anak yang melakukan pernikahan dini sama duta genre. Duta genre atau kalau gini aja, nanti aja nunggu duta genre-nya pulang dari pelatihan gimana? Masih lama nggak? Apa harus dikumpulkan saat ini juga? Di bulan ini harus sudah sempro sih harus ya. udah semua. Kayaknya sih udah pulang sih 2 hari 3 harian lagi juga. Duta genre-nya itu ya Teh Puji kayaknya sih udah pulang. Oke. Dia mah anaknya juga asik kan, bisa ini. Cuman dia kan karena baru gitu, jadi masih belum mengerti sebetulnya gitu. Jadi yang dia tahu itu dari genre itu hanya sebatas sosialisasi gitu. Jadi untuk yang nikah muda, nah itu mah kadang ditutupi sih, nggak di-share ke publik juga kan. Coba tahu-tahu itu KUA yang suka ngasih laporan. Ini banyak cina yang minta surat nikah, usianya padahal baru segini. Laporannya ke kita juga nggak ada, kata saya teh mau nikah gitu. Suka tahu-tahu udah nikah aja. Ada sih di saya juga RW7 waktu itu sama saya dimasukin ke data LCMIL. Cuma nggak tahu tadi dia kalau memang dia mau diwawancarai nanti saya kabarin gitu ke kader yang ada di sana gitu. Oke. Biar nanti di waktunya kapan gitu maksudnya ditentukan gitu. Kalau emang harus banget gitu. Ya, hanya itu saja sih. Sok apalagi apalagi. Mumpung ada apa yang diperlukan, apa yang diperbutuhkan. Biar nengnya mudah pulang dari sini. Kalau iya mau minta sama ini Bu, kalau kendala dari implementasi programnya gimana, apa aja Bu? Kendala implementasi program yang satu udah jelas dana. Jadi kabupaten juga sama dana. Iya, pasti semua neng sekarang gini, mau berapa banyak pun, mau berapa bagus pun program kita, kalau tidak ada dana percuma. Ya Anggaran. Nah begitu. Jadi kalau misalkan ditanya secara dari dulu saya selalu bilang dana. Seandainya disediakan dana yang bejibun, sok mau bikin apa? Saya banyak program gitu. Jadi tetap kendala nomor 1 mah dana. Yang kedua kadang kesibukan. Kadang ya pengurus juga kan. Dengan merangkap jabatan. Jadi tidak terlaksana. Pengurus juga karena yaitu banyak kegiatan juga mungkinnya, terus dari masyarakatnya juga ya bukan kurang welcome sih, jadi apa ya, jadi tidak aware. Jadi kita ngasih tahu teh hanya sebatas apa, bubar pohok gitu. Masuk ke lingkaran kalau ya, nah gitu ya, lebih ke situ sih. Kalau yang lainnya emang enggak sih. Kalau kayak narasumber, nah ya sumber sebenarnya kalau misalkan ada dana mah ya gampang-gampang aja tuh gitu. Kita tinggal calling gitu narasumber, siap nggak Bu parenting di sini, nggak usah jauh-jauh nih, Bu Yati aja misalkan. Bu Yati sebagai penyuluh mau, pasti mau gitu, asal tempatnya sudah disediakan, misalkan ininya apa ya, maksudnya nggak ada Masyarakat udah betul. Itu sih yang, tapi cuman yang paling tinggi ya itu dana. Yang paling atas untuk implementasi.
itunya kegiatan mah. Sama Sambil kok. bercanda jadi tong serius Ya, tuh. tenang. Aku juga suka bercanda. Kalau program Jerain itu apa sih Bu kayak output yang ingin dihasilkan dari program ini Eh, dalam hal pernikahan dini? yang dihasilkan ya ini apa mencegah pernikahan dini gitu. Jadi supaya anak-anak muda ini menikmati masa muda dengan produktif gitu. Jadi kan kalau namanya udah nikah, yakin saya mah kalau udah nikah itu pasti Masuk ke dalam perangkap ya. punya Perangkap anak, permasalahan. betul, punya anak. Kalau udah punya anak terus keadaan ekonomi masih masih kurang gitu, Iya. otomatis itu teh Udah suaminya kita- lagi di jalan. apa namanya, ada positif positif negatif juga. Kayak walaupun misalkan daerah nggak usah jauh-jauh, Nanjung aja ya, Nanjung itu bonus demografinya itu tinggi. Jadi usia produktif desa Nanjung itu narasumber Makasih banyak. Lagi talk show. penting ini Neng. usia produktif di desa Nanjung itu Neng lebih tinggi dibanding usia non produktif. Jadi itu kan berarti Nanjung udah punya bonus demografi dong ya. Ini itu udah bersertifikat pusat loh. Wih, keren. udah dapat bonus demografi kan, berarti Nanjung itu. Nah bagaimana cara kita menyikapi bonus demografi itu supaya tidak timbul tidak timbul kendala negatifnya. Sok menurut Neng kalau bonus demografi kita punya apa namanya tuh positifnya kan, peluang positif bonus demografi. Tapi untuk negatifnya apa coba? Ibu tanya ke Neng. Kalau misalnya di bonus demografi usia produktif kita lebih banyak dibanding usia non produktif, itu dampak negatifnya apa menurut Neng? Dampak negatif dari Iya, itu ya? bonus demografi itu usia produktifnya lebih banyak dibanding usia non produktif. Mungkin kalau misalkan kayak masyarakatnya kayak rendahnya kualitas SDM, jadi bonus demografi ini tuh nggak bisa nggak bisa dipakai gitu Bu. Jadi nanti banyaknya timbul kayak pengangguran kayak gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke pemerintah kita gitu. Pemerintah kita misalkan udah tahu bonus demografi di desa wilayah kita itu bagus gitunya. Bagaimana nih caranya supaya tidak terjadi dampak negatif dari bonus demografi itu gitu ya? Dengan cara apa? Misalkan menyediakan lapangan pekerjaan Pendidikan. Pendidikan gratis misalkan kan, karena Boleh. atau misalkan pelatihan ke masyarakat gitu. Nah itu Neng, jadi ya tadi teh output ya ditanya. Ya outputnya ya itu mencegah anak-anak muda yang hindarilah maksudnya pergaulan bebas itu. Jangan sampai usia muda kita itu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita lah ya. Itu aja sih outputnya mah, untuk menghindari. Intinya kalau misalnya kalau dalam pernikahan dini karena kan ujung-ujungnya kan ke strata ekonomi. Jadi kalau kita menikah tanpa misalkan kita punya bukan cuman ilmu aja kan yang kita punya juga, kita finansial juga, kita kan harus settle gitunya, harus bagus. Karena menikah itu bukan cuman Modal cinta aja. gitu. Neng usia berapa tahun? Sekarang 21. 21, udah cukup sebenarnya usia menikah. Tapi kan tetap Neng juga masih punya ini kan, Iya. masih punya impian, masih punya keinginan. Nah, maksud kita tuh dengan cara kita ngasih sosialisasi, penyuluhan itu, jangan sampai impian-impian kita itu hancur hanya karena kita menikah muda gitu. Hanya karena kita terobsesi dengan laki-laki yang belum tentu bisa ngebahagiain kita. Apalagi sekarang kan kasus perceraian Kabupaten Bandung tinggi kan, tiap tahun loh itu. Bukan ini lagi, tinggi banget di Kabupaten Bandung tuh kasus perceraiannya gitu. Itu
Itu aja sih outputnya kalau untuk dari penyuluhan ya. Oh. Berarti kalau dampak dari pernikahan dini itu kayak perceraian ya Bu ya. Terus yang anaknya juga tadi kan kurang ASI bisa jadi stunting. Iya, stunting, perceraian, terus anaknya terindikasi stunting, terus dari segi finansial juga kurang kan, yang namanya anak muda makan masih pengen malas-malasan, masih pengen ya gitu lah, masih belum bisa berpikir stabil lah gitu. Ya neng aja 21 sebenarnya kan itu kan udah usia ideal kan untuk menikah, tapi kan tetap kan punya impian, masih punya impian, masih belum kayak membuka salaki orang teh gegero nggak bisa kerja kan, bukan nggak bisa aja sih kerja, cuman kan kita juga harus mikir kerja, kalau kita kerja ini anak sama siapa gitu, diurus sama siapa gitu, terus ASI kita bagaimana gitu. Harus ada kematangan dulu ya. Betul. Dari segi psikis sama dari segi ekonomi. Betul. Jadi jangan, dan ilmu aja nggak cukup kalau menurut saya. Ilmu aja nggak cukup, makanya mental, ilmu, terus finansial. Dan kita mah realistis ya. Betul. Bener kan? Apalagi sekarang apa-apa tuh serba mahal. Pendidikan anak emang murah. Iya. Mahal loh. Meskipun gratis tapi cuma nanti pasti ada yang harus keluar gitu, dan gratis kan hanya di negeri. Kalau ke swasta kan bayar tetap. Sekolah SD taruhlah SD kita bisa gratis, tapi tetap kita juga harus mikirin buat SMP masa iya mending kalau keterima yang negeri. Kalau nggak negeri harus terpaksa ya swasta. Terus tiap hari-harinya itu dari makanannya. Jajan bekal ya. Iya. 4 sehat 5 wareg. Prinsip orang Sunda itu 5 wareg. Neng disuruh sama Budia ke sini. Iya, sama Umi Dia katanya ke dari kemarin ke Ibu Dia dulu. Iya, tadinya mau ngambil yang ke kabupaten dulu. Iya, ke kabupaten. Soalnya tadinya mau ngambil program genre di Kabupaten Bandung, cuman pas waktu Aura searching lagi ternyata udah ada penelitian di Kabupaten Bandung. Kita takutnya kayak beririsan gitu. Jadi ngambilnya yang kecamatan gitu. Ngambilnya yang di sini Kecamatan Bagasi. Soalnya katanya ketiga terbanyak di data. Iya. Standingnya juga kita banyak. Iya, terutama desa saya. Desa Tanjung. Itu tuh banyak stuntingnya karena apa penyebab utamanya? Gini ya, penyebab utamanya sebenarnya dari lingkungan sanitasi lingkungan, karena desa Nanyung itu kan ada bantaran sungai ya, Sungai Citarum gitu. Nah itu teh dari sanitasi lingkungannya kebanyakan yang punya rumah itu memang pada nggak punya septic tank gitu. Itu kan juga mempengaruhi dari kesehatan. Selain KIA itu sanitasi lingkungan. Terus untuk KIA-nya itu banyak SDM, sumber daya manusia masyarakatnya yang kurang gitu, jadi pendidikannya maaf rendah gitu, jadi kurang mengerti ASI itu harus 9 bulan ya kan. Memang apalagi ada orang tua yang dulu mah anak nangis aja bere pisang sampai warung bisa ngabe tuh curi wae gitu. Kayak itu sih. Terus kalau kemarin kenapa tinggi, saya teh khawatir dari pengukuran dari mikrotois yang ini apa, jadi dulu teh kan karena belum ada program, belum ada program stunting. Dulu udah ada program stunting, cuman tidak se-booming sekarang gitu ya. Kalau sekarang mah kan ada bantuan-bantuan juga kan untuk stunting. Nah dulu tuh kan di posyandu itu dengan alat seadanya, alatnya juga seadanya dulu ada di posyandu itu. Jadi bisa aja dari salah ukur juga bisa. Terus dari maaf kader-kadernya juga mungkin kurang paham gitu ya. Kalau usia kan stunting mah kan lebih ke 0 sampai 2 tahunnya, dari hamil sampai usia umur 2 tahun. Itu dari ukur tinggi badannya aja kan udah beda kan kalau di bawah umur 2 tahun mah gitu. Nah, mereka mungkin kurang mengerti. Ini mah menurut saya ya, menurut penilaian saya. Nggak tahu sih kalau sekarang mah, insya Allah sekarang mah menurun sih, katanya sih udah menurun.
stuntingnya, karena sudah ada bantuan juga dari kabupaten, dari bupati, dari dinas kesehatan berupa antropometri, jadi otomatis pengukurannya juga akurat gitu. Itu berbelit-belit nggak? Aman. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Kali 78 berapa tahun? 7846 Sok neng. 46 nya. Neng lu tadi mah di delete nya dari ibu mah dari salah. Sok Gak apa-apa tuh jadi kenang-kenangan Bu. Sama apa namanya? Bentar. Jadi wanita sibuk neng. Sama ibu aja diundang. berlebihan apa? Ibu PT. Cuma kan tadi kayak penyuluhan gitu teh, kalau misalkan ada jadwal senggang baru kita lakukan penyuluhan. Tapi Betul. ada kayak target gak Bu? Kayak misalkan di tahun ini harus berapa gitu, berapa kali Harusnya ada. penyuluhan? Harusnya ada. Cuman ya karena maaf ya, mungkin ini keteledoran kita juga ya sebagai pengurus ya, karena itu tadi kita kan lebih pengurus-pengurus itu kan nggak semuanya santai gitu. Makasih Bu. Bentar neneknya. Iya. Ada telepon. Bukan sudah ada yang janji lagi. Halo, assalamualaikum. Sibuk ya. Naon? Ente iya keur aya tamu di kantor UPT. Iya. ID dina enggak saditu.